beberapa waktu ini kita sedang bicara tentang kuasa doa. Kita percaya orang benar jika berdoa dengan sungguh-sungguh dengan yakin, maka akan menghasilkan kuasa yang besar. Kita sudah membahas beberapa contoh, di antaranya misalnya Elia. Elia berdoa supaya hujan tidak turun, maka hujan pun tidak turun selama 3,5 tahun. Itu bukan waktu yang pendek. Dan kemudian Elia berdoa lagi supaya hujan turun, maka hujan pun turun. Yang tadinya sudah tidak turun selama 3,5 tahun, tiba-tiba hujan turun karena doanya Elia. Jadi hujan turun atau hujan tidak turun ditentukan oleh doanya Elia. Kita bisa bilang bahwa Elia mengubah jalannya musim. Musim kering, musim hujan datang karena doanya Elia. Elia berdoa supaya hujan tidak turun, maka musim kering datang. Elia berdoa supaya hujan turun, maka musim hujan pun datang. Ini doa yang luar biasa, saudara-saudara. Ini doa yang luar biasa besar kuasanya, karena Elia adalah orang benar dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa. Contoh yang kedua yang telah kita bahas adalah Hizkia. Hizkia sakit dan sudah divonis oleh Tuhan bahwa ia tidak akan sembuh lagi. Ia disuruh meninggalkan pesan buat keluarganya karena ia akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Ini disampaikan oleh Nabi Yesaya nubuatannya. Dan ini bukan main-main. Ini adalah vonis ketetapan Tuhan, takdir Tuhan. Tapi Hizkia tidak pasrah menerima takdir. Dia berdoa. Dia berdoa untuk mengubah takdir dan untuk melawan maut yang menjemput dia. Nah, karena doanya, dia berhasil. Tuhan mendengar doanya dan menjawab doanya, dan dia tidak jadi mati. Hidupnya diperpanjang lagi selama 15 tahun. Tuhan memperpanjang hidupnya selama 15 tahun lagi. Dan bahkan Tuhan meneguhkan dia dengan perjanjian bahwa kotanya juga akan aman dari tangan Raja Asyur. Ini luar biasa, saudara. Doa Hizkia mampu mengubah takdir yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan doa Hizkia juga mampu menunda maut yang harusnya terjadi di dalam hidupnya. Jadi memang doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Kita percaya itu dan kita sudah setuju dengan hal itu sama-sama. Tapi pernahkah Anda melihat atau menemui sebuah kasus di mana ada orang benar berdoa sungguh-sungguh, tapi doanya tidak dijawab? Tuhan seperti diam 1000 bahasa mendengar doanya. Tidak ada satupun yang terjadi ketika dia berdoa. Atau jangan-jangan Anda sendiri yang mengalaminya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa terjadi demikian? Bukankah prinsip Alkitab adalah doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya? Tapi mengapa ada orang benar berdoa tapi doanya tidak didengar, doanya tidak dijawab, tidak ada satupun yang terjadi? Sepertinya tidak ada kuasa yang dihasilkan dari doanya. Apa yang terjadi? Nah, hari ini yang saya mau bahas, kasus ini yang saya mau bahas. Doa orang benar yang tidak terjawab. Mengapa itu terjadi? Apa salahnya? Bagaimana? Apa yang harus dipelajari? Hari ini kita akan mempelajari bersama-sama. Dan saya memberikan judul pembahasan pada hari ini adalah doa yang mematikan keakuan. Nah, saudara, dalam 1 Samuel pasal pertama diceritakan tentang seorang laki-laki bernama Elkana. Dia punya 2 istri dalam perjanjian lama, masih poligami. Dia punya 2 istri. Yang pertama bernama Hana, yang kedua bernama Penina. Saya nggak tahu apakah ini kebetulan atau bagaimana, karena nama mereka semua berakhiran na. Elkana punya istri Hana dan Penina. Jadi Elkana punya istri Hana dan Penina. Penina memiliki anak, sementara Hana tidak punya anak. Nah, dalam cerita itu digambarkan bahwa Hana adalah orang benar. Dia orang yang suka berdoa. Dia perempuan yang rajin berdoa dan tidak punya karakter buruk lah seperti itu.
Sementara di sisi yang lain, Penina madunya digambarkan sebagai perempuan yang jahat, yang selalu kerjaannya menyakiti hati anak. Setiap tahun Hana berdoa datang ke bait Allah. Dari tahun ke tahun Hana berdoa minta supaya Tuhan memberikan kepadanya seorang anak laki-laki. Namun dari tahun ke tahun doanya tidak didengar oleh Tuhan, tidak dijawab oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang terjadi. Mengapa demikian? Apa salahnya? Saya mendapati kesalahan doa Hana adalah pendekatannya. Kalau saudara perhatikan, Hana berdoa di dalam kepedihannya. Dan dia berkata, Tuhan, tolong aku Tuhan. Aku pedih, aku sakit hatiku karena Penina menghina aku terus. Penina menyakiti hati aku terus. Mentang-mentang dia punya anak, aku tidak bisa punya anak. Tolong Tuhan, saudara harus paham bahwa pada zaman dahulu, jika seorang perempuan tidak bisa melahirkan anak, itu merupakan sebuah aib baginya. Karena dipandang dia itu kena kutuk, begitu saudara. Jadi Hana merasa sakit pedih hatinya dan merasa terhina. Dia berdoa dari sudut pendekatan akunya ini. Dia berdoa, Tuhan, tolong kepedihanku, obati kepedihanku, hiburkan aku, tolong Tuhan, berikan aku anak supaya aku tidak pedih hati lagi, berikan aku anak supaya aku tidak kepahitan lagi, berikan aku anak supaya Penina tidak menghina aku lagi, tolong hapuskan aibku Tuhan, berikan aku anak supaya terhapus aibku, tolong beri aku anak supaya aku terhindar dari kemalanganku yang terus menerus, tolong berikan aku anak. Nah, dari doanya ada aku. Jadi Hana berdoa dengan pendekatan keakuan. Saya yakin, saya rasa inilah yang Tuhan mau bentuk dalam diri Hana. Ketika Hana berdoa, sebetulnya bukan Tuhan tidak menjawab doanya. Tuhan dengar doanya. Tuhan jawab doanya hanya dengan cara yang berbeda. Tuhan tahu Hana memang orang yang baik, orang yang benar. Itu sebabnya dia perlu dibentuk lagi kehidupannya. Mengapa? Karena masih terlalu banyak aku di dalam dirinya. Di dalam doanya masih terlalu banyak aku. Motivasi doanya adalah aku. Pendekatan doanya adalah aku. Dan ketika setelah dari tahun ke tahun Hana berdoa dan dia tidak mendapatkan jawaban seperti yang dia mau, yaitu seorang anak laki-laki. Akhirnya saya membayangkan setelah dia terus melihat ke dalam dirinya, ke dalam akunya, tapi doanya tidak terjawab. Akhirnya dia mulai mengalihkan pandangannya ke arah Tuhan. Dia mulai melihat Tuhan. Lalu dari melihat Tuhan, dia mulai melihat keadaan sekelilingnya. Dia mulai melihat keadaan bangsanya. Dan tiba-tiba saja dia tersadar. Tiba-tiba saja dia menerima pewahyuan bahwa sesungguhnya Tuhan punya kepentingan. Sesungguhnya bangsa ini punya kepentingan. Bangsaku punya kepentingan. Dan sesungguhnya kepentinganku bisa nyambung dengan kepentingan Tuhan dan kepentingan bangsa ini. Apakah kepentingan bangsa ini? Hana melihat bangsa ini sudah lama tidak mendengar suara Tuhan. Bangsa ini sudah terlalu lama dipimpin oleh seorang imam yang sudah ditolak oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan bangsa ini membutuhkan seorang imam kepercayaan yang dibangkitkan dari bangsa ini. Tuhan butuh seseorang yang bisa dia percaya untuk diangkat menjadi imam kepercayaannya untuk memimpin bangsa Israel dan untuk menyuarakan suara Tuhan kepada bangsa itu. Dan Hana menerima pewahyuan itu, dan saat itu juga dia sadar doanya salah, doanya keliru, pendekatan doanya salah. Dia berdoa cuma untuk aku dan aku selama ini, dan Tuhan tidak berkenan dengan hal itu. Dan itu sebabnya akhirnya doanya mengalami perubahan. Akhirnya Hana berdoa, Tuhan, kalau Engkau memberikan anak laki-laki kepadaku, aku akan memberikan anak ini untuk Engkau seumur hidupnya.
Aku akan memberikan anak ini untuk dipakai oleh Tuhan, untuk menjadi nabi, untuk menjadi imam kepercayaan yang dipakai oleh Tuhan untuk menyuarakan suara Tuhan bagi bangsa ini. Bangsa ini membutuhkan pemimpin yang bisa dipercaya, dan Tuhan belum ketemu orangnya. Tuhan, pakai aku untuk melahirkan seorang anak yang bisa jadi imam kepercayaan Tuhan, yang bisa dipakai oleh Tuhan. Pakai aku untuk melahirkan seorang imam kepercayaan Tuhan, menggantikan Imam Eli yang selama ini sudah ditolak oleh Tuhan. Dan ketika dia melihat kepentingan Tuhan, ketika dia melihat kepentingan bangsanya, dia berdoa bukan lagi demi aku, tapi demi Tuhan dan demi bangsa. Dia mungkin berkata seperti ini, Tuhan, sekarang aku berdoa minta seorang anak laki-laki. Bukan lagi demi aku, bukan lagi demi kepentinganku, tapi demi kepentingan Tuhan, demi kepentingan bangsa ini, demi kepentingan umat Allah, demi kepentingan gereja Tuhan, demi kepentingan pekerjaan Tuhan, supaya pekerjaan Tuhan bisa terus berlangsung. Hana berdoa, Tuhan, aku berdoa, sama permintaannya. Aku minta anak laki-laki, tapi kali ini aku berdoa bukan demi aku, tapi demi Engkau, demi bangsa ini, demi pekerjaan Tuhan, demi umat Tuhan. Bukan demi aku lagi Tuhan, demi umat Tuhan, demi pekerjaan Tuhan, dan demi Tuhan, demi kepentingan Tuhan, demi kepentingan umat Tuhan, demi kepentingan bangsa ini. Dan saat itulah ketika pandangan Hana beralih dari diri kepada Tuhan, dari aku kepada dia, keakuannya mati. Dan saat keakuannya mati, dia bisa melihat kepentingan Tuhan, dia bisa melihat kepentingan pekerjaan Tuhan, kepentingan umat Tuhan. Doanya mengalami perubahan. Dia berdoa bukan lagi demi aku, tapi demi Tuhan dan demi umat. Saudara, saya percaya kalau selama ini saudara adalah orang benar, saudara sungguh-sungguh berdoa, dan engkau mengalami doamu tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Dari tahun ke tahun engkau sudah berdoa, dan doamu tidak dijawab. Engkau pikir Tuhan tidak mendengar doamu, engkau pikir Tuhan tidak menjawab doamu. Salah. Tuhan mendengar doamu, Tuhan menjawab doamu. Hanya dia mau menjawab doamu dengan cara yang berbeda. Karena mungkin dia masih melihat, masih ada banyak keakuan dalam dirimu yang harus dituntaskan. Dan itu sebabnya dia menunda jawaban doanya. Dia mau menunggu saudara untuk tidak lagi melihat kepada akumu, tapi melihat kepada dia. Bukan melihat kepada akumu lagi, tapi melihat kepada kepentingan umat Tuhan, kepada kepentingan gereja Tuhan, kepada kepentingan kerajaan Allah, kepada kepentingan Tuhan sendiri. Dan saat engkau berdoa, mungkin permohonannya sama, mungkin yang engkau minta sama, tapi motivasinya beda, tapi pendekatannya beda. Engkau berdoa, Tuhan, aku minta ini. Permintaannya sama dengan apa yang aku minta dulu, tapi sekarang aku tidak minta ini demi aku. Aku minta ini demi Tuhan. Aku minta ini demi umat Tuhan, demi pekerjaan Tuhan, demi bangsa ini. Aku minta ini untuk kepentingan Tuhan, untuk kepentingan umat Tuhan, untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, bukan lagi demi aku dan kepentinganku. Saat itu aku meruntuh. Doa telah mematikan keakuan saudara. Maka saat itulah Tuhan akan mendengar doamu dan akan memberikan jawabannya kepada saudara. Seperti Hana mendapatkan jawabannya, yaitu Samuel lahir. Dan dia memberikan nama Samuel karena dia berkata, aku telah meminta dari Tuhan. Selama ini mungkin saudara telah meminta dari Tuhan, tapi belum menerimanya. Tapi sekali waktu setelah keakuanmu mati, dan engkau melihat Tuhan dan kepentingan pekerjaannya, kepentingan kerajaan, dan engkau berdoa bukan lagi demi aku, tapi demi Tuhan dan demi pekerjaannya, demi gerejanya, maka saat itulah engkau akan menerima jawaban dan engkau akan berkata,
Inilah yang aku minta dari Tuhan selama ini. Dan selama ini aku belajar, doaku belum dijawab Tuhan. Aku belum terima apa yang aku minta. Bukan karena yang aku minta salah, bukan karena yang lainnya, tapi karena aku di dalamku masih terlalu banyak. Dan itu sebabnya perlu dituntaskan, perlu diproses. Saya berdoa pada hari ini supaya apa yang disampaikan pada hari ini menginspirasi saudara, menolong saudara untuk memahami, untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dan saya berdoa supaya semua saudara memahami bahwa Tuhan mendengar doamu, Tuhan menjawab doamu. Hanya seringkali keakuan masih terlalu banyak di sana dan harus dituntaskan. Kalau engkau mengalaminya, saya percaya engkau juga akan mengalami terobosan seperti Hana mengalami terobosan. Percayalah, Tuhan masih bekerja. Saya Pendeta Sony Zakaria. Jangan lupa untuk like videonya, share ke teman-teman, dan berikan komentar, kesaksian, atau pertanyaan di kolom komen atau di hotline chat kami. Bagi yang belum berlangganan channel ini, langsung subscribe. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya selalu dapat notifikasi setiap kali ada video yang diupload. Bagi yang ingin membeli buku Tuhan Masih Bekerja dan berlangganan Royal Daily Bread, di mana saudara akan dikirimkan pesan firman sebelum jam 6 pagi dan video suara iman di sore atau malam hari ke WA saudara, silakan langsung hubungi hotline chat kami dengan mengetik ingin membeli buku Tuhan Masih Bekerja atau ingin berlangganan Royal Daily Bread. Percayalah, Tuhan masih bekerja.